Dalam video ini kita akan membahas mengapa dan bagaimana nilai aset perusahaan dapat berubah berdasarkan proporsi utang dan ekuitas dalam struktur modal. Kita juga akan melihat rumus-rumus yang digunakan dalam Excel untuk menghitung perubahan tersebut. Mari kita mulai. Yang pertama, WACC dan struktur modal. Nah, di sini pertama, mari kita lihat struktur modal. Struktur modal ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu utang dan ekuitas. Nilai dari keduanya digunakan untuk menghitung weighted average cost of capital atau WACC. Rumus WACC di Excel cukup sederhana, seperti ini. WACC dihitung dengan rumus berikut. Weight of equity kali cost of equity tambah weight of debt kali after tax cost of debt. Di sini semakin banyak utang dalam struktur modal, semakin tinggi risiko perusahaan. Ini juga meningkatkan beta yang terkait dengan leverage yang kita sebut sebagai leverage beta. Dan kedua, leverage beta dan pengaruh utang. Di sini leverage beta adalah ukuran risiko perusahaan yang mempertimbangkan utang. Rumus untuk menghitung leverage beta di Excel. Di sini leverage beta kali dalam kurung 1 tambah dalam kurung 1 kurang tax rate tutup kurung kali buka kurung debt bahagi equity dan tutup kurung. Nilai ini naik seiring dengan meningkatnya leverage atau proporsi utang. Dan yang ketiga ada cost of debt dan after tax cost of debt. Nah, di kolom-kolom sini berikutnya kita punya cost of debt, yaitu bunga yang dibayarkan perusahaan atas utangnya. Namun, karena bunga ini bisa dikurangi dari pajak, kita menghitung after tax cost of debt menggunakan rumus ini. Di tabel ini, pre-tax cost of debt adalah 5% dan after tax cost of debt adalah 3,30%. Baiklah, pada problem 2 ini kita akan membahas dampak perubahan leverage atau proporsi utang perusahaan terhadap nilai ekuitas, nilai utang, dan total aset. Baiklah, bagian pertama kita akan membahas mengenai cash flow to creditors. Nah, aliran kas kepada kreditor dihitung berdasarkan bunga yang dibayarkan yang bergantung pada jumlah utang. Misalnya bunga sebesar 125 untuk 25% utang dan $250 untuk 50% utang. Dihitung dengan biaya utang sebelum pajak sebesar 5%. Nah, rumus untuk nilai utang adalah CF bahagi dengan R. Misalnya bunga sebesar 125 untuk 25% utang dan $250 untuk D, di mana CF ini adalah aliran kas atau cash flow dan RD adalah biaya utang atau cost of debt. Yang kedua adalah cash flow to shareholders. Nah, EBIT atau pendapatan sebelum bunga dan pajak tetap 1.485 pada semua skenario. Namun, utang menyebabkan pengurangan laba sebelum pajak. Setelah pajak 34%, pendapatan bersih yang dihitung yang berkurang seiring peningkatan utang karena bunga yang lebih tinggi. Yang ketiga, residual cash flow dan cost of equity. Nah, residual cash flow dihitung dengan menambahkan depresiasi dan mengurangi belanja modal dari pendapatan bersih. Nah, biaya ekuitas meningkat dengan bertambahnya utang karena risiko yang lebih besar bagi pemegang saham, naik dari 9,80% ke 12,16% pada 50% utang. Selanjutnya kita menghitung free cash flow atau FCF yang mewakili uang tunai dan tersisa setelah belanja modal dan perubahan modal kerja bersih. Rumus untuk FCF adalah FCF sama dengan EBIT plus depreciation kurang capital expense plus change in working capital. Setelah FCF dihitung, kita bisa menghitung nilai aset dengan rumus value of asset. Rumus value of asset sama dengan plus change in working capital. Setelah FCF dihitung, FCF bahagi WACC. Sekarang kita lihat nilai aset berubah ketika perubahan dalam WACC dan FCF.
ketika perusahaan mengambil lebih banyak utang, WACC berubah yang kemudian berdampak pada nilai aset perusahaan. Semakin tinggi leverage FCF bahagi WA, semakin besar dampaknya pada WACC, dan ini bisa menurunkan atau meningkatkan nilai aset. Jadi perubahan dalam struktur modal, khususnya rasio antara utang dan ekuitas, memengaruhi risiko biaya modal dan akhirnya nilai aset perusahaan. Ini adalah alasan mengapa keputusan leverage yang sangat penting bagi manajemen keuangan perusahaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk berlangganan dan ikuti video kami selanjutnya untuk lebih banyak tips seputaran keuangan perusahaan. Pertama, mari kita lihat aliran kas dari bisnis murni EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak. Tetap di angka 1.485 di semua skenario. Pajak dihitung sebesar 34% dari EBIT sehingga menghasilkan pajak sebesar 505 di setiap skenario. Dengan pajak ini kita bisa menghitung EBIAT, yaitu laba setelah pajak tapi sebelum bunga, yang sebesar 980. Selain itu, kita tambahkan depresiasi dan kurangi belanja modal untuk mendapatkan aliran kas bersih dari operasi murni yang sebesar 980. Selanjutnya, kita hitung nilai dari aliran kas bisnis murni dengan menggunakan unlevered WACC. WACC ini adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh pemegang saham jika perusahaan tidak memiliki utang, yang dalam hal ini adalah 9.80%. Nilai aliran kas bisnis murni dihitung dengan membagi aliran kas dengan WACC tanpa utang. Nilainya adalah 1001.02 di semua skenario. Terakhir, kita bisa menghitung nilai ekuitas dengan membagi residual cash flow dengan biaya ekuitas. Seiring dengan bertambahnya utang, nilai ekuitas berkurang dari 1001.02 menjadi 6.700.82. Namun ketika kita menjumlahkan nilai ekuitas dan nilai utang, total nilai aset perusahaan justru meningkat menjadi 11.700.82 pada skenario dengan 50% debt. Jadi perubahan dalam leverage atau proporsi utang dan ekuitas memengaruhi aliran kas, baik kepada kreditor maupun pemegang saham. Meskipun nilai ekuitas turun, total nilai perusahaan meningkat dengan leverage. Ini adalah alasan penting mengapa perusahaan harus bijak dalam mengelola utangnya. Segmen yang ketiga, financing cash flow dan dampak pembiayaan. Setelah menghitung aliran kas bisnis murni, mari kita lihat bagaimana leverage memengaruhi aliran kas dari pembiayaan. Seiring dengan bertambahnya utang, perusahaan harus membayar bunga lebih besar. Pada skenario 25% debt, bunga yang dibayarkan adalah $125. Dan pada 50% debt, jumlah ini meningkat menjadi $250. Karena pembayaran bunga ini mengurangi beban pajak. Kurangan pajak dihitung dengan mengalihkan jumlah bunga dengan tarif pajak yang menghasilkan pengurangan pajak sebesar $42,50 dan pada skenario 25% debt dan pada $85 pada 50% debt. Segmen yang keempat, value of financing effect dan total value. Kemudian kita bisa menghitung value of financing effect, yaitu manfaat pajak dari pembayaran bunga dibagi dengan biaya hutang sebelum pajak. Manfaat pajak ini meningkatkan nilai total perusahaan. Ketika kita menjumlahkan nilai dari aliran kas bisnis murni dan dampak pembiayaan, kita mendapatkan total nilai perusahaan. Nilai total ini meningkat dari $10.102 pada skenario tanpa utang menjadi $11.702 pada skenario dengan 50% utang. Conclusion, dari analisis ini kita bisa melihat bagaimana leverage meningkatkan nilai total perusahaan melalui manfaat pajak dari bunga utang. Ini menunjukkan pentingnya pengolahan utang yang bijaksana untuk meningkatkan nilai perusahaan. Oke, baik, sekarang kita akan masuk dalam membahas topik penting di dalam keuangan, yaitu bagaimana leverage dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, di sini kita memiliki sebuah tabel menunjukkan nilai pasar ekuitas dan dampak dari leverage.
pada harga per saham kita mulai dengan kondisi tanpa utang atau 100% ekuitas, di mana total nilai pasar ekuitas adalah 10 juta dengan 10.000 saham yang beredar. Kemudian mari kita lihat bagaimana leverage bekerja dalam kolom kedua. Perusahaan menggunakan utang untuk membeli kembali saham dengan menggunakan 20% utang. Nilai pasar ekuitas menjadi $10.850 karena perusahaan membeli kembali beberapa saham, harga saham meningkat menjadi $10.85. Nah, begitu pula dengan kolom ketiga di sini, di mana perusahaan menggunakan 50% utang dengan total nilai pasar ekuitas dan meningkat menjadi $11.700. Harga per saham juga naik menjadi $11.70. Sehingga semakin tinggi leverage, harga per saham pun cenderung meningkat. Di sini kesimpulan, namun perlu diingat, leverage bukanlah suatu yang dapat dilakukan pemegang saham sendiri, hanya manajemen perusahaan yang bisa memutuskan untuk menambah utang atau tidak. Karena itulah saham perusahaan dan leverage atau menggunakan utang secara efisiensi cenderung dipergunakan dengan premi pemegang saham akan bersedia membayar lebih untuk saham tersebut karena mereka mengantisipasi pembelian yang lebih besar dengan leverage yang baik. Nah, jadi di sini itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana leverage dapat mempengaruhi harga per saham dan mengapa hal ini bisa menguntungkan pemegang saham. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.